Kekuatan spiritual seluruh tubuhnya tampak mendidih tanpa akhir. Meskipun kultivasinya tidak rendah, warisan Raja Iblis ini memiliki semacam pengaturan curang. Raja Iblis baru dapat secara langsung mewarisi kekuatan kolektif Raja Iblis sebelumnya, terakumulasi dari generasi ke generasi. Seperti yang bisa dibayangkan, kultivator formasi inti tidak ada yang bisa berkutik di depan Mo Beijun. Namun, dia harus mencoba yang terbaik. Menghadapi orang yang pemarah, orang yang sangat ambisius seperti ini perlu berjuang sampai mati tanpa mempedulikan kehidupan. Itulah satu-satunya metode bertahan hidup. Menurut pengalaman Shen Qingqiu selama puluhan tahun membaca semua jenis novel, tipe orang ini setidaknya akan memiliki sedikit rasa hormat untuk seseorang yang berjuang dalam pertempuran berdarah sampai akhir dan memiliki tulang yang keras sehingga mereka tidak akan membungkuk sedikitpun. Terhadap seorang pengecut berkaki lembut, berhati dingin, dia pasti tidak akan memiliki belas kasihan. Luo Binghe telah dilempar oleh Shen Qingqiu untuk jarak tertentu. Atas inisiatifnya sendiri, dia menarik Zheng Yang dari sarungnya. Mo Beijun mengambilnya dengan tangannya, mengirimkan pedang putih yang mempesona itu ke dalam bayang-bayang dengan jentikan. Tubuh pedang tidak mampu menahan energi iblis yang mengalir seperti laut. Dalam semburan cahaya putih, itu pecah di tempat menjadi beberapa bagian. Telapak tangan Mo Beijun menentang kedua telapak tangan Shen Qingqiu, dengan sangat kuat memegang kendali. Ketika dia kehilangan minat, dia menggunakan kekuatannya untuk membuka jarak antara dia dan Shen Qingqiu. Dia berkata, bakat yang buruk, fondasi dan teknik tidak fleksibel. Nyah. Shen Qingqiu speechless. Jika itu adalah Shen Qingqiu asli yang mendengar kata-kata ini, dia pasti akan memuntahkan 3 liter darah. Shen Qingqiu sendiri di alam manusia tidak bisa dikatakan sebagai jenius yang tak tertandingi, tetapi setidaknya dia bisa dikatakan sebagai bakat kelas 1 dalam ribuan li. Teknik dasar sekte Gunung Changqiong tidak bisa disebut tidak fleksibel, itu disebut ortodoks. Di mulut Mo Beijun, itu menjadi sekumpulan sampah. Pedang Luo Binghe telah patah, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Namun, ketika dia melihat bahwa Shen Qingqiu telah diguncang oleh kekuatan serangan telapak tangan sampai organ dalamnya mengalami kerusakan, mengertakkan gigi dan menelan darah ke perutnya, tatapannya tiba-tiba menjadi suram dan dingin. Aura di seluruh tubuhnya langsung berubah. Mo Beijun merasakan perubahan yang mengejutkan ini. Kedua matanya memancarkan cahaya yang bersemangat, haus darah, dan dingin. Pertama, aku akan menghabisi Sifu yang ikut campur ini, lalu bertarung lagi. Tiba-tiba, pedang es hitam menyatu di udara. 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 4, 4 melahirkan 8. Pedang itu terbelah menjadi ratusan pedang es, mengelilingi dan menembak dari segala arah menuju Shen Qingqiu. Pedang es ini sama sekali tidak bisa dipertahankan dengan metode normal karena benda-benda itu terbentuk dari energi iblis paling murni. Kekuatan spiritual Shen Qingqiu sekarang hampir habis. Jika mereka berhadapan satu sama lain, itu akan seperti berhadapan dengan api bintang dan gelombang dahsyat setinggi langit. Hasil dari perbedaan semacam ini tidak perlu dikatakan lagi. Terhadap deretan pedang yang mengalir seperti hujan, pada saat itu, Shen Qingqiu meraung seperti guntur di dalam hatinya. Berapa banyak kebencian yang ada di sana, bahwa dia bahkan tidak bisa mati dengan tampilan yang lebih baik dan harus dikalahkan oleh ratusan pedang hitam yang menembus tubuhnya, sampai dia ditusuk seperti saringan. Bisakah kau melihat? Namun, dia menunggu lama, tetapi tidak merasakan sakit karena pedang yang menusuk jantungnya. Pada saat seperti ini, jika bukan Mo Beijun yang tiba-tiba berubah pikiran seperti angin dan menarik susunan pedangnya, hanya ada satu orang dan satu kemungkinan yang bisa menahan gelombang serangan mematikan ini. Shen Qingqiu membuka matanya tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tentu saja, di segala arah di udara, susunan pedang yang padat dan tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Hancur berkeping-keping dengan sangat detil, hingga seolah-olah menghilang tanpa jejak dan hanya ada langit yang penuh dengan kristal es hitam yang memantulkan sinar bulan, jatuh sedikit demi sedikit. Pemandangan seperti ini bisa dikatakan indah. Benar saja, dia berdiri di tengah-tengah adegan. Di tubuh Luo Binghe dan di matanya, sepertinya ada badai salju berkumpul di sekelilingnya yang hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Memperkenalkan Shen Qingqiu, penjahat sampah ini, apakah itu karena moralitas atau kemampuan, bagaimana dia bisa menyebabkan protagonis pria meledak dan memblokir pedang untuknya. Ini adalah pertempuran yang tidak manusiawi.
Shen Qingqiu duduk di samping pohon besar, menelan darah ke perutnya sambil mengalirkan energi untuk memulihkan luka-lukanya dan menyaksikan pertempuran Raja Iblis yang menghancurkan gunung dan menghancurkan dunia ini. Segel darah Iblis Luo Binghe belum dibuka. Mo Beijun juga hanya mengucinya, tetapi mereka tetap bertarung sampai langit dan bumi terlihat seperti kegelapan tanpa cahaya matahari atau bulan. Kedua orang itu seperti lautan badai yang dipenuhi dengan energi iblis, hampir seperti awan yang menutupi hari. Daerah ini adalah tempat bunga salju membersihkan 1000 daun. Benda ini disebut dengan nama ini, kan? Benar? Inti dari bunga pembersih 1000 daun dan jangkauannya, makhluk iblis sama sekali tidak berani mendekat. Namun, setelah dibanjiri oleh energi iblis yang meluap-luap yang seperti menutupi langit dan menutupi bumi, energi spiritual yang melimpah dari teratai salju pun layu dan mengalami nekrosis sampai ke akarnya. Makhluk yang bersembunyi dan berdiam dalam bayang-bayang hitam itu merangkak keluar, dengan rakus memilih aroma yang menarik bagi mereka. Shen Qingqiu melihat beberapa laba-laba kepala hantu dengan diam-diam naik ke tubuh beberapa murid sekte Changqiong, kaki berbulu mereka akan mengarah ke pelipis mereka. Kekuatan spiritualnya hampir habis, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik. Dia hanya bisa langsung menjambak rambut kotor dan kusut mereka dan membuangnya ke samping. Dia memastikan kemana dia membidik sebelum melempar. Dia berhati-hati untuk melempar ke arah tubuh pengkhianat Sang Qinghua ini. Dan di sisi itu, Mo Beijun baru saja akan menguji dan merasakan kedalaman Luo Binghe, berencana untuk mendekati dan membuat pukulan terakhir. Jari-jarinya menjentikan dan mengirimkan cahaya merah terang ke dahi Luo Binghe. Cahaya itu mengalir dan melakukan kontak dengan dahi Luo Binghe, segera memasuki kulitnya, meleleh menjadi segel merah menyala. Luo Binghe yang mengamuk karena ingin membunuh, tidak tahu apa itu. Dia hanya tahu bahwa dia mengalami sakit kepala yang hebat, hampir membuatnya berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya bergejolak dengan dorongan buas yang tidak bisa dia keluarkan. Nyaman, dengan lemparan, energi iblis itu meledak seolah-olah dari laras meriam menuju Mo Beijun. Kali ini kekuatannya sangat kuat. Mo Beijun mengangkat tangannya dan memotongnya, sedikit terkejut saat dia memuji, tidak buruk. Dia juga tidak peduli apakah kesadaran Luo Binghe sekarang sudah jelas atau tidak saat dia berspekulasi pada dirinya sendiri. Alam manusia bukanlah tempat kau harus tinggal. Mengapa kau tidak kembali ke asalmu? Sekarang, Shen Qingqiu akhirnya bisa mengkonfirmasi dengan kepastian 100%. Ya, kemunculan Mo Beijun yang tiba-tiba, adalah untuk menggantikan posisi piton badak bulan hitam. Jika dibandingkan dengan aslinya, Mo Beijun telah melakukan banyak hal dengan lebih teliti. Hehehe, dia sebenarnya langsung membuka segel yang menekan darah iblis Luo Binghe. Catatan penerjemah. Mo Beijun, orang malang lain yang dibebani dengan nama yang sangat literal, milik Airplane Toward the Sky. Namanya diterjemahkan langsung ke garis keturunannya, yaitu Mo Gurun Bei Utara, Jun Genleman Lord Monarch. Bekerja keras sebagai banteng atau kuda, dan Niu Zuoma, sebuah pepatah yang berarti budak seseorang atau sesuatu. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah bagaimana sapi jantan dan kuda adalah hewan ternak untuk kerja paksa. Tidak tahu langit datang lebih dulu dan bumi setelahnya, Bu Zitian Gao De Ho, sebuah frase yang berarti seseorang tidak mengetahui tempatnya, menurut penafsiran saya. Nilai dalam Qin atau Liang, Qin dan Liang adalah satuan berat. Mo Beijun pada dasarnya mengatakan bahwa dia akan melihat apakah Binghe berbicara atau memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Segel merah menyala, Wen Zhang diterjemahkan menjadi lambang, tapi saya pikir itu terdengar lebih baik sebagai segel. Dari pemahaman saya, segel ini adalah sisa dari segel yang mengunci darahnya dan pengenal untuk garis keturunan iblisnya. Dalam budaya Tionghoa, stempel segel adalah hal-hal kecil yang penting yang mungkin hanya terdiri dari beberapa karakter Tionghoa paling banyak, atau satu tetapi dapat dipersonalisasi untuk individu atau keluarga, klan, atau apa yang Anda miliki. Anda bisa membayangkan satu karakter Cina merah bersinar di dahinya jika itu membantu. Akhir chapter 26. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.